Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berusaha menjalankan semua perintah Allah yang sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, dan berusaha pula menjauhi semua larangannya. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang berbahagia ini betul-betul termasuk hamba Allah yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, sering ada pertanyaan bagi kita, mengapa manusia itu selalu sibuk dengan dunia, sehingga dengan kesibukan dunia itu dia lalai, bahkan lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disembahnya, yang harus diibadahi. Jadi jawabnya kenapa? Tiada lain hanyalah untuk memenuhi kepuasan hawa nafsu. Tentu tidak semua, tapi sebahagian besar. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur. Artinya sedikit orang yang ingat kepada Allah. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit orang yang ingat kepada Allah. Ini Allah mengatakan. Jadi kita yang hadir di majelis yang berbahagia ini termasuk orang pilihan. Maksudnya bagaimana? Kita masih ingat, sesibuk apapun kita untuk memenuhi kebutuhan dunia kita, kalau panggilan Allah sudah datang, kita tidak akan menunda-nunda. Sebab ada orang yang berpendapat, wah pokoknya menunaikan, walaupun yang ditunaikan itu tidak sempurna. Padahal Allah memberikan kepada kita tidak dikurangi nikmatnya sedikit pun. Tapi justru kita yang mengurangi kewajiban kita pada Allah. Coba kalau kita bernafas dalam 24 jam, 1 detik, 1 menit pun Allah tidak mengurangi jatah kita. Tapi wayahe, kata orang Jawa, giliran kita yang menunaikan kewajiban kita kepada Allah, kita mikir-mikir, sibuk rapat, sibuk dagang, sibuk ini, sibuk itu. Inilah manusia. Jadi manusia itu menuruti hawa nafsunya, sehingga dia lupa, lalai
terhadap kewajibannya sebagai manusia. Tidak henti-hentinya, tidak puas-puasnya mencari harta. Harta sudah berjibun pun masih tidak puas. Jadi kata Rasulullah, kalaulah sekiranya manusia itu diberikan satu jurang, satu lembah emas, dia tidak puas, akan mencari lembah yang kedua. Bayangkan satu lembah itu berapa ribu ton itu emas. Tidak puas. Dia berusaha akan mencari lembah yang ketiga. Kalau sudah dapat yang ketiga, apakah puas? Tidak. Kapan puasnya? Kalau manusia itu sudah ditutup mulutnya dengan tanah, sudah ditutup matanya dengan kapas, sudah ditutup telinganya dengan kapas, dimasukkan ke dalam tanah, baru puas. Hadirin yang berbahagia. Jadi sebenarnya yang melalaikan kita saat seperti apa yang saya katakan itu adalah masalah dunia. Sehingga Allah menyindir dalam Al-Quran surat At-Takatsur ayat 1 dan 2. Kita hafal ayat ini. Tapi apakah kita mencamkan? Apakah kita mentadaburi ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dua ayat tapi artinya dalamnya bukan main. Alhaakum, kata Allah, kamu itu telah lalai, sibuk, lalai. Lantaran apa? At-takatsur. At-takatsur artinya memperbanyak, berlomba-lomba, memperbanyak harta, memperbanyak bakat, memperbanyak kedudukan, memperluas kekuasaan, memperluas pengaruh, sehingga dengan kesibukan itu kamu lalai. Ini Allah menceritakan seperti itu. Alhaakum, kamu telah lalai. Sekarang kita bertanya kepada diri kita, apakah kita termasuk orang yang seperti itu? Terlalu sibuk dengan dunia. Mencari harta, mencari pangkat, mencari kedudukan, mencari pengaruh, mencari ketenaran. Tahu-tahu apa? Tahu-tahu hatta zurtumul maqabir. Maut datang menjemput kamu. Hatta zurtumul maqabir, kamu dimasukkan ke dalam kubur. Nah, kalau sudah begini, bagaimana lagi dengan diri kita? Jangan kita berpandangan, oh saya kan masih muda, masih kuat, saya gunakan untuk menikmati keduniaan, mencari harta, menikmati pangkat, menikmati politik. Ajal itu tidak pandang tua muda. Banyak orang yang sudah tua 80-an, 90-an, tidak mati-mati. Ada orang 30-an, 40-an sakit-sakitan mati. Dan mati ini pasti datang. Nah, ini yang kadang-kadang kurang kita pikirkan. Silakan Anda berbuat di dunia ini apa? Kita ini diberi kebebasan oleh Allah untuk berbuat. Aish ma syi'ta. Itu kata Nabi. Silakan kamu hidup sekehendak hatimu. Tapi di belakang Nabi mengingatkan, Jibril menyampaikan seperti itu. Sesungguhnya engkau akan mati. Innaka mayyitun. Nah, innaka mayyitun inilah yang jarang kita ingat. Kapan kita mati, kapan kita akan masuk ke liang kubur, ini yang jarang kita perhatikan.
Boleh kita jadi apa saja. Isma syita, silakan jadi apa saja. Jadi pedagang, silakan. Jadi pejabat, silakan. Jadi politikus, silakan. Jadi artis, silakan. Tapi ingat, apakah selamanya? Innaka mayyitun, ada titik akhir dari kehidupan ini, yaitu kematian. Sekarang tanya kepada diri kita sendiri, kapan kita akan mati? Tidak ada yang tahu, tapi pasti datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas pasti akan mati tanpa pandang bulu. Senang tak senang, suka tak suka, kalau mati sudah datang, dia akan menjemput kita. Jadi oleh sebab itu, marilah kita gunakan umur kita dan kehidupan kita sesuai dengan firman Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini patokan. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya semata-mata untuk beribadah. Hanya semata-mata untuk beribadah. Tapi sekarang manusia kan enggak. Di dunia berfoya-foya, bersenang-senang. Padahal Allah sudah mengatakan seperti itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya semata-mata untuk beribadah. Jadi beribadah di sini jangan kita anggap berdua selama itu kita sholat saja, puasa saja, naik haji berkali-kali, umrah puluhan kali. Bukan itu. Beribadah di sini adalah semua kegiatan kita di dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin harus disandarkan dan berdasarkan lillahi ta'ala, harus berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun berdagang, berdaganglah secara islami, jangan nipu. Ada orang yang berdagang timbangnya dikurangi. Ada orang pedagang yang di atas bagus, yang di bawah gosok. Ini dicaci sama Nabi ini. Kalau jadi politikus silakan, tanpa politikus negara juga tidak akan enak kelihatannya. Silakan. Jadilah politikus yang mengemban amanah. Orang yang betul-betul mengemban amanah dalam politiknya itu adalah ibadah. Silakan jadi pejabat, gubernur, presiden, Pak Lurah, silakan. Tapi amanah yang disandangkan kepada beliau harus berdasarkan lillahi ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, demikian khutbah yang pertama yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin yang saya muliakan sebagai penutup,
di khutbah yang kedua ini. Hidup kita ini di hadapan Allah bukan cuma-cuma. Jangan menganggap kita hidup di dunia ini istilahnya orang Jawa sakar PCW. Saenak utilmu dewi kata orang Jawa. Tidak. Semua amalan kita, tindakan kita itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat sekecil apapun, sebesar biji bayam, itu akan ditimbang nantinya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang membuat kejahatan, itu pun akan ditimbang sebesar apapun besarnya. Kadang-kadang kita berpikir orang-orang Islam itu di luar Islam kita nggak mikir. Orang-orang yang mengaku Islam korupsi sampai miliaran, sampai triliunan, nggak takut dia nanti di akhirat itu akan timbang itu berapa dosanya. Padahal tuh ada yang sholat, ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Dalam doanya, jauhkanlah kami dari siksaan neraka. Tapi justru dia berbuat untuk masuk neraka. Jadi marilah kita yang hadir di masjid yang berbahagia, kita memanfaatkan sekecil apapun amal kita lillahi ta'ala, ikhlas. Hindari sekecil apapun perbuatan yang akan kita berbuat maksiat, berbuat dosa, karena itu akan ditimbang nantinya. Dan semua amal sekecil apapun akan diminta pertanggung jawabannya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua nikmat yang ada pada kita, apalagi yang besar, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Demikian pertemuan yang kedua, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidup di dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir ajal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.